SMA Muhammadiyah 6 Kertasari. Riwayat organisasi IPM Planti periode 2017-2018, PC di PC periode 2020-2001, Tapak Suci periode 2017 sampai 2019, PK IMM Al-Ahwal Al-Asis mohon maaf Al-Sasiyah periode 2019 sampai sekarang. Moto hidup, dengan rasa sakit kita bisa menjadi lebih baik. Untuk mengurangi atau untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menyimak materi yang akan disampaikan oleh Seni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kertasari, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kertasari, yang saya hormati pimpinan daerah IPM Kabupaten Bandung, yang saya hormati, dan yang terhormat pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Kertasari, dan yang saya cintai dan saya banggakan pimpinan ranting IPM serta orang-orang di Muhammadiyah yang hari ini insya Allah hadir semua ya. Amin. Terlupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Terlupa kepada para sahabatnya, para tabi'at, para tabi'innya, serta semoga selalu sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah hari ini sampai nanti kita dapat mengikuti seluruh ajarannya sampai akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk hari ini berdiskusi dengan kalian yang saya cintai. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada tadi moderator yang telah mempersilahkan memberi waktu pada saya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau kasih dulu kayak slogan gitu ya. Nah, hari ini zaman sekarang modern begini itu sebuah takwa adalah kebaikan. Itu menurut seorang profesor, saya lupa lagi namanya. Beliau berkata seperti itu. Kenapa hari ini takwa itu didefinisikan sebagai kebaikan? Karena memang ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu artinya bukan untuk kebaikan orang lain, tapi kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dengan catatan kita tidak boleh melakukannya untuk mendapatkan budi balasan dari si orang yang diberi oleh kita. Bentuk pemberiannya tidak hanya membawa materi atau uang nih. Ada kita kan hari ini sering hujan banget ya, pasti jalan tuh becek banget dan pasti banyak juga orang-orang yang apa namanya ngeselin sebenarnya. Nah, kita masukin uang misalnya pas kita lewat. Nah, dari sana harus ditanamkan dari hati keikhlasan dalam memberi tersebut. Dan ikhlas itu adalah kita memberi sesuatu yang tidak mengharapkan balasan yang lagi dari yang kita lakukan. Nah, mungkin itu slogannya. Lanjutnya, artinya hari ini saya diminta untuk mendiskusikan dengan antum semua gitu, mengenai tokoh Muhammadiyah yang ternama, bukan yang ternama ya, yang paling baik diteladani gitu. Mungkin banyak juga tokoh Muhammadiyah kayak Jaya Pahlawan, terus Ibrahim yang hari ini akan kita bahas gitu, kayak Ibrahim gitu. Nah, karena memang di dalam Muhammadiyah itu banyak sekali tokoh-tokoh yang berkontribusi banyak gitu.
entah itu pada Muhammadiyah sendiri, entah itu sama negara. Nah, pertama-tama saya ingin tanya dulu ya, antum udah pernah baca nggak Kiai Haji Ibrahim? Udah belum ya? Belum ya. Jujur saja saya juga belum terlalu update tentang dia ya. Nah, siapa sih sebetulnya Kiai Haji Ibrahim itu? Kiai Haji Ibrahim itu lahir pada 7 Mei kalau nggak salah. Mei 1874. Beliau itu merupakan suami dari Siti Musidah. Siti Musidah itu menikah dengan beliau di tahun. Nah, tapi pernikahan mereka itu tidak berlangsung lama karena Siti Musidah sudah dipanggil duluan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa. Nah, dalam Muhammadiyah yang penciptanya itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan pada para sahabatnya yang termasuk salah satunya Kiai Haji Ibrahim gitu. Apa sih pesannya? Tongkat berdirinya Muhammadiyah itu artinya jangan sampai runtuh begitu saja, karena kalian tahu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan perjuangannya di mana buat mengembangkan Muhammadiyah. Nah, yang akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempercayakan semua tentang Muhammadiyah kepada Kiai Haji Ibrahim. Sebetulnya sih Kiai Haji Ibrahim itu awalnya nggak mau menerima itu karena memang suatu tanggung jawab yang berat gitu. Memikul semua umat gitu, umat Muhammadiyah. Namun setelah beberapa waktu dikasih masukan, terus ya dikasih paksaan sedikit gitu oleh sahabat-sahabatnya, sehingga beliau mau menjadi pemimpin kedua persyarikatan Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ibrahim itu luar biasa banget itu perjuangannya di Muhammadiyah. Beliau pernah membatalkan suatu sebelum kesana ini beliau lahir di Kauman Yogyakarta yang merupakan putra Kiai Haji Qadir Rahman Ningrat yang merupakan seorang hakim dari Kesultanan Hamengkubuwono yang ke-7 di Yogyakarta. Terus merupakan adik kandung juga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi sempat saya singgung Ibu Musidah yang merupakan istri dari Kiai Haji Ibrahim yang tadi usianya tidak begitu lama. Kalian pernah ini nggak pernah dengar bahwa orang soleh itu biasanya suka nggak banyak umur gitu ya? Kenapa? Karena sudah diyakini oleh Allah bahwa orang soleh tersebut memang tidak akan neko-neko gitu di dunianya, sehingga ya sudah dicabut saja gitu. Saya pernah dengar itu dari dosen saya di UNB. Nah, kemudian setelah pernikahan itu selesai karena Ibu Musidahnya meninggal, kemudian beliau Kiai Haji Ibrahim menikah kembali dengan Ibu Musidah yang merupakan adik dari Ibu Musidah yang meninggal dulu. Langsung nikah ya tersebut. Dan alhamdulillah Kiai Ibrahim yang kedua ini memiliki usia yang sangat panjang umur juga alhamdulillah. Beliau itu dikaruniai umur yang sangat panjang, yaitu 108 tahun umurnya baru wafat.
dan beliau itu wafat di tahun 1998. Nyai Ibrahim yang kedua itu dikenali sebagai Nyai Ibrahim yang sangat sabar, jujur, pena'ah, taat, pokoknya taat deh, makanya gitu. Nggak perlu diragukan. Beliau juga salah satu tokoh di Aisyah, ibu Sinah. Saat Kiai Haji Ibrahim kecil, beliau itu sudah diajarkan untuk membaca Al-Quran, dikhususkan untuk mempelajari Al-Quran. Sekitar 7-8 tahun beliau itu melanjutkan studi di Arab, di Mekah. Kemudian setelah selesai 7-8 tahun, beliau itu kembali lagi ke Indonesia. Alasannya karena katanya orang tuanya itu sudah lanjut usia sekali gitu, sehingga membutuhkan uluran tangan beliau gitu, untuk mengurusnya itu. Kemudian ciri-ciri dari Kiai Haji Ibrahim itu, beliau selalu menggunakan jubah gitu, jubah yang panjang dan syarban yang dikenal sebagai ulama yang berilmu tinggi gitu. Menandakan beliau adalah seorang Kiai Haji yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Gak tanggung-tanggung gitu ya, Kiai Haji Ibrahim itu saat sampai ke Indonesia tuh disambut dengan sangat dengan sangat dihormati gitu, karena yang saya gitu belajarnya Al-Quran gitu di Mesir pula, di Arab gitu. Ya otomatis kan, contohnya ada kayak lulusan Kahiro Mesir lah, sangat disegani gitu ya. Saya kebetulan punya dosen namanya Abdul Rahman Anigras. Beliau lulusan dari Kahiro Mesir, dan memang simaknya tuh wow gitu. Terus juga sama saya tuh. Beliau itu Kiai Haji Ibrahim itu juga seorang hafiz yang hafal Al-Quran. Di sini ada nggak yang udah namatin 30? Ada nggak? Nah, beliau itu salah satu hafiz Al-Quran gitu. Selain itu, beliau juga seorang qiraatul Quran. Tahu nggak? Qiraatul Quran itu seorang ahli seni dalam Al-Quran. Bukan seni kayak pakai musik. Kalau contohnya sih di Indonesia Muhammad. Kenapa ya saya? Nah, dalam beberapa periode, Kiai Haji Ibrahim itu pernah sangat-sangat dikagumi oleh otom-otom kayak Aisyah, terus Aisyah, dan yang lainnya itu. Mengapa dia dikagumi? Karena pada suatu kongres Muhammadiyah ke-29 kalau nggak salah, beliau itu pernah menyampaikan pidato yang mana pidatonya itu menggunakan bahasa Arab gitu, bahasa Arab yang fasih, nggak kayak saya kan gitu, kecelakaan dulu gitu. Nah, beliau enggak gitu, dan pada akhirnya semua hadirnya yang hadir di sana itu mengagumi karena beliau sangat fasih dalam bahasa Arab gitu. Kemudian kalau tentang Al-Qurannya sudah tidak diragukan lagi, karena memang dia juga lulusan tersebut. Mungkin sampai sana ada yang mau ini dulu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, perwakilan dari simulator sama yang juga. Tadi saya mengutip menurut wilayah para sahabat dan saudaranya, Ibu Musinah, Istri yang pertama tadi, yang kedua Ibu Musinah. Ibu Musinah
Musinah Ibrahim. Kiai Musinah Ibrahim. Ia merupakan sifat yang seperti apa gitu, baik itu dari sifatnya, karakternya, dan lain-lain. Bagaimana? Sifat. Mungkin langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Ya, sekarang diskusi. Langsung diskusi aja gitu ya. Kita diskusi aja ya. Dan jawab soalnya pasti teman-teman juga punya tanggapan yang berbeda. Mungkin langsung saya jawab aja dulu ya. Langsung jawab dulu. Nah, jadi mengapa sih sosoknya Ibrahim kedua itu ya sangat dikagumi gitu? Karena beliau itu memiliki, tadi sudah saya singgung sedikit, memiliki sifat yang sangat jujur, terus qanaah, terus keagamaannya taat sekali gitu. Dan tidak lupa juga beliau aktivis Muhammadiyah juga, masuk ke Aisyah gitu. Saya sempat baca tentang Ibu Muslimah itu, Nyai Ibrahim yang kedua, bahwa beliau itu sangat penyabar gitu, penyabar, penyantun, pokoknya tokoh yang sangat baik untuk diteladani oleh kita gitu, para perempuan. Selain itu beliau juga sangat menghormati suaminya gitu, Kiai Haji Ibrahim, karena mungkin memang seorang istri tugasnya apa lagi gitu ya, selain menghormati suaminya. Qanaah, beliau tidak pernah mengurangi syukurnya atas apa yang beliau punya gitu, meskipun di dalam Aisyah itu beliau tenang gitu. Itu juga dikutip dari suara asli ya, Aisyah. Mungkin begitu ya. Setelah belum mengerti yang dimaksud dengan jihud itu apa? Jadi kan ada jihud, apa? Jihud ada. Jihud itu menurut saya sih pekerja keras. Apanya? Jadi mengenai zuhud, sebenarnya zuhud ini ya bisa diartikan sebagai pekerja keras. Terus yang kedua, dia adalah orang yang berfokus pada akhirat. Banyak ulama termasuk para sufi terdahulu itu banyak orang-orang sufi ya, kayak Al-Ghazali itu bisa dimasukkan ke sufi. Terus Rumi itu dimasukkan ke sufi, kalau di Rumi ya. Nah, mereka berfokus kepada kehidupan akhirat. Tetapi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita boleh, ya kita harus juga kita memikirkan kehidupan akhirat, tetapi kita jangan sampai lupa terhadap kehidupan dunia. Dalam artian ilmu duniawi yang kita pelajari, karena kehidupan akhirat itu akan bisa dicapai dengan baik kalau seandainya kita juga mampu bersosialisasi dengan manusia secara baik. Nah itu terkait itu. Mungkin itu tambahan. Lebih ke harusnya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi lebih ke kehidupan pribadinya dari Haji Ibrahim ya, kayak istri, terus kehidupan pada masa itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kan Kiai Haji Ibrahim itu pemimpin Muhammadiyah kedua. Nah, Muhammadiyah pada waktu dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim itu seperti apa? Mungkin yang jauh bisa sharing. Nah, seperti apa sih kepemimpinan Kiai Ibrahim itu di Muhammadiyah? Beliau itu banyak berkontribusi
menyediakan suatu gimana apa nih, kayak lembaga juga gitu, lembaga yang mana di lembaga itu mempersiapkan kayak uang kelas gitu, uang kelas. Tapi tidak hanya satu lembaga itu gitu, dia juga memiliki apa? Memimpin memimpin ibu-ibu gitu yang mungkin tidak seumuran dengan beliau gitu, untuk agar ibu-ibunya tuh rajin beribadah gitu, rajin beramal, terus memiliki aktivitas yang jelas gitu. Nah, salah satu aktivitasnya itu adalah mengumpulkan uang untuk disumbangkan kepada Muhammadiyah gitu. Contohnya ada di sini menyiapkan dana itu untuk Muhammadiyah, untuk Aisyah, untuk PKU, terus majelis tabligh di beberapa daerah gitu. Selain itu, dia juga mendirikan satu pesantren, yang mana pesantren tersebut memiliki metode kayak slogan. Saya juga kurang pahamnya kalau baik. Ya. Udah. Tambahan ya, jadi terkait dengan kita berwawasan bahwa Kiai Haji Ibrahim sebenarnya beliau jelas bahwa nasab keturunan adalah dari Kiai Fadil dengan Kiai Fadil. Kiai Fadil ini adalah mertua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Fadil. Jadi mertua dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ibu Siti Walidah. Mempunyai anak sebenarnya Kiai Fadil itu. Jadi ada Kiai Nur, kalau kalian mau sama cerah, ada Kiai Nur, ada Kiai Soleh. Jadi ya, ada Kiai Soleh, terus yang tadi Kiai Ibrahim. Semua anak ini adalah Kiai. Nah, kalau kalian nonton satu cerah, yang paling keras adalah Kiai Nur. Dia adalah guru dari salah satunya Kiai Ibrahim ketika di Indonesia. Kita harus lihat pola keilmuan pada abad 20 awal khususnya di Yogyakarta ya. Jadi anak usia 5 tahun itu udah diajarkan Al-Quran. Ini yang perlu kita angkat kembali kepada diri kita, khususnya untuk kita ya, generasi Muhammadiyah. Jadi anak 5 tahun sudah diajarkan Al-Quran, bahkan 7 tahun itu sudah hatam. Salah satunya yaitu Kiai Ibrahim, Ahmad Dahlan itu sudah diajarkan itu. Usia 15 tahun itu mereka langsung dikirimkan, bukan dikirimkan, pengen belajar ke tanah suci, ke Mekah untuk belajar. Di sana belajar tidak main-main dan tidak sebentar. Ada 5 tahun, ada 7 tahun, 8 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun ada yang tidak. Nah, ketika sepulang dari sana, orang warga Yogyakarta mereka langsung menyambutnya bukan hanya sebatas menyambut di bandara gitu ya. Terus kemudian bikin macet jalan dan lain-lain, bukan hanya itu. Kita menyambut, datang ke rumahnya, ketika datang ke rumah disambut, kemudian kita mencari sekalian menimba ilmu kepada beliau. Itu yang disebutkan dengan menyambut. Jadi berburu apa saja tentang keagamaan, sehingga Kiai Haji Ibrahim datang ke Yogyakarta mencerahkan Yogyakarta. Nah itu kita lihat dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita hari ini. Hari ini yang kita sudah banyak mahasiswa, orang-orang di Kertasari yang pergi merantau keluar, ada yang pesantren, ada yang kuliah dan lain sebagainya. Ketika dia pulang ke tanah, ke daerahnya, coba kita maksimalkan mereka. Kita minta belajar keilmuan dari beliau. Ya terserah nanti ada. Terkhusus ini orang-orang yang di depan kita, ada orang psikologi, ya. Terus kemudian ada hukum keluarga. Kita bisa menanyakan itu. Kalian terus balik lagi ke Kiai Ibrahim. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim itu mulai dicetuskan majelis tabligh, kalau nggak salah di Kongres ke-16. Jadi kita harus lihat
Kalau hari ini yang disebutkan dengan namanya muktamar. Pada masa awal Ahmad Dahlan sampai pimpinan keberapa lupa, agak tahun keberapa Muhammadiyah itu dinamakan dengan rapat akhir tahun yang membahas tentang sosial, keagamaan dan lain-lain. Terus kemudian kumpulan tersebut dirubah dengan kongres, namanya diganti dengan kongres. Makanya kalau kalian lihat buku HPP himpunan putusan tarjih itu tidak muktamar tapi kongres keberapa, tapi di tahun berapa itu menjadi namanya muktamar. Nah, memutuskan majelis tarjih di kongres ke-16 untuk yang pertama mengimbangi untuk monitoring bahwa Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan, tetap supaya tidak lepas dari rel keagamaan tersebut. Jadi dari rel Islam tidak lepas dari sana. Makanya perlu orang-orang yang khusus di bidang keagamaan. Kalau Muhammadiyah itu ada banyak bidang. Kalau hari ini ada bidang politiknya, terus kemudian ada bidang untuk kemanusiaannya, ada bidang khusus untuk kader. Salah satunya ada bidang untuk tabligh, yaitu dakwah. Untuk apa? Untuk memperbaiki keagamaan yang ada di sana. Yang kumpul di sana ada kiai, yang ada ulama, ada intelek. Makanya ini sangat, kalau Muhammadiyah sangat kosmopolitan. Kosmopolitan ini sangat kompleks gitu ya. Jadi ada yang dinamakan di sana kan ada ulama, terus kemudian ada orang intelek, profesor, dokter pun mereka ini. Untuk apa? Untuk menentukan hukum tentang kesehatan, melibatkanlah kedokteran. Hukum tentang kenegaraan, melibatkanlah orang politik atau ahli negara tentang negara. Hukum tentang keagamaan jelas mereka adalah orang-orang ulama dan lain sebagainya. Terus kita lihat pelaku kepemimpinan dari zaman KMJ Ahmad Dahlan sampai sebelum Azhar Basir itu adalah intelek ulama yang intelek. Tetapi dari Azhar Basir sampai Pak Yunus Ilyas itu adalah intelek ulama. Kenapa ulama intelek ulama? Apa bedanya? Ulama yang intelek adalah dia ahli agama tapi mempunyai wawasan yang sangat luas dalam hal penegaraan, dalam hal dan lain-lain, sangat luas. Terus kemudian intelek yang ulama dia adalah orang yang ahli di bidang itu. Kayak profesor ya, dia ahli misalkan ada yang ahli psikologi, profesor. Terus kemudian ada yang ahli di bidang kenegaraan, ada yang ahli di bidang politik, profesornya. Tetapi dia mempunyai wawasan keagamaan yang mumpuni, makanya itu disebut intelek yang ulama. Nah itu balik lagi ke tadi majelis tabligh ya. Terus kemudian di zaman Kiai Ibrahim beliau mulai menyebarkan bahwa Muhammadiyah itu mempunyai sampai ke Minang. Salah satunya adalah tokoh Buya Hamka, kalau kalian tahu. Anaknya Haji Rasul ini adalah teman dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ke daerah Minang, ke Buya Hamka, terus kemudian ke daerah Cianjur itu ada istrinya Ahmad Dahlan, itu di Jawa Barat, dan sudah mempunyai banyak cabang. Di zaman Kiai Haji Ibrahim sudah mulai, karena di sini priorisasinya adalah politik, perang dunia kedua. Makanya perang dunia kedua, terus kemudian kemerdekaan. Makanya yang dibahas adalah ada juga yang di bidang politik, bagaimana kebijakan-kebijakannya, bagaimana cara pembebasan Muhammadiyah supaya bisa keluar. Nah itu terus kemudian bagaimana Muhammadiyah dalam membela negara gitu. Itu termasuk sudah ada pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Terus kemudian meninggal Kiai Ibrahim, nah fokusnya ke politik juga, politik. Terus kemudian akademis, sudah banyak sekolah yang digarap sama Muhammadiyah. Ada termasuk Quick School ya. Quick School ini adalah jenis sekolah untuk keguruan agama Islam. Kalau sekarang ini adalah Mu'alimat Yogyakarta, dulu Quick School. Makanya orang
dari periode Ahmad Dahlan, Kiai Ibrahim, Wahyudi dan lain-lain, ini sangat konsisten dalam bidang keagamaannya, terus dalam bidang kesehatannya, terus dalam bidang pendidikannya. Ini sangat konsisten hingga hari ini. Makanya kita ambil bagaimana pola keilmuan yang terjadi pada waktu itu, bagaimana cara orang untuk menyantuni, untuk menghargai orang yang berkeilmuan, terus bagaimana cara kita untuk berkehidupan secara sosial, kita ambil dari kehidupan zaman dulu, terus kita aplikasikan juga hari ini. Termasuk tadi Sarogan ini adalah model pembelajaran yang diajarkan di pesantren. Kalau di Muhammadiyah tidak ada yang dinamakan dengan Sarogan. Jadi Sarogan itu dia datang pada kiai, menyodorkan kitab, terus membaca kitab itu. Nanti ada yang salah dibenarkan sama kiai. Jadi membaca, terus kemudian nyakal, memberi syakal, ya, terus pakai Arab Pegon. Dan nanti kalau seandainya ada yang salah, nanti diberi sama kiai. Nah, itu model Sarogan. Kalau misalkan hari ini kita menyampaikan misalkan keseni buku, terus kita baca misalkan bahasa Inggris, terus kita baca bukunya, kalau seandainya ada yang salah diberikan, itu modelnya Sarogan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Sudah dimulai semua. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi semenjak kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim itu, atau kepemimpinan yang kedua setelah Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu sangat berkembang pesat gitu ke seluruh penjuru Indonesia khususnya. Karena memang beliau juga sangat terfokus gitu. Karena juga berat juga gitu ya ininya, beban yang dipikul oleh beliau yang punya tugas untuk memajukan seluruh umatnya gitu. Terutama dalam kehidupan akhirat, walaupun yang memang kita harus seimbang gitu ya antara kehidupan akhirat dan dunia gitu. Kalian pasti sering dengar ya dulu ada pepatah mengatakan timbala ilmu, misalkan kalian akan mati, misalnya gitu kan ya. Kemudian bekerjalah gitu, artinya apa ya? Saya lupa ini. Bekerjalah gitu, seakan kalian akan hidup di dunia itu 1000 tahun. Dan emang itu tuh sangat membekas gitu ya di kehidupan manusia, karena bagus juga gitu untuk memotivasi kita manusia-manusia yang hari ini pasti sudah banyak kegabutan karena dikarantina di rumah gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang tadinya mungkin pertanyaannya kurang jelas sehingga jawabannya nggak memang. Maksud saya itu perkembangan Muhammadiyah pada masa Kiai Ibrahim itu seperti apa, dan terus apakah ada gitu kan karya-karya yang dibuat oleh Kiai Ibrahim itu seperti apa? Siap. Jadi tadi saya sempat singgung ya perkembangannya itu seperti apa. Mungkin ya ini pendapat saya ya. Jadi dalam dulu tuh Kiai Haji Ibrahim itu mendirikan sekumpulan lembaga namanya tuh Az-Zakir, saya baru ini Az-Zakir namanya tuh, yang mana dalam lembaga tersebut mengharuskan orang-orang yang masuk dalam lembaga tersebut itu untuk memperbaiki amalnya gitu. Memperbaiki amal dalam artian memperbanyak amal, entah itu amal kebaikannya untuk akhiratnya gitu, entah amal untuk kemajuan kesejahteraan umat gitu. Mungkin salah satunya itu. Terus semenjak beliau itu menjadi pemimpin setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu memang berkembang gitu, sangat berkembang, karena beliau juga tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat mengharuskan beliau itu untuk memajukan umatnya gitu, terutama Muhammadiyah. Mungkin itu Pak Heru.
Jadi lebih ke karyanya lebih ke yang sosial ya, Iya. pagi, asuhan, tidak asuhan. Kemanusiaan secara Sosial ya. Iya. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya jika ada yang ditanyakan atau masih kurang memahami gitu, silakan. Atau dirasa cukup? Cukup? Baik, materi yang sangat menarik memang ya mengenai atau tentang Kiai Haji Ibrahim ini yang memang teman-teman sendiri ini belum sempat mengetahui, belum sempat membaca juga gitu tentang Kiai Haji Ibrahim ini, dan barusan dibahas terus dibuka sesi diskusi juga yang cukup aktif dan menarik sehingga banyak penanya dan juga banyak tambahan-tambahan sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Nah, dapat saya simpulkan, Kiai Haji Ibrahim merupakan salah satu di antara semua yang dijadikan teladan dengan perjuangannya yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pemimpin kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam perjalanan Kiai Haji Ibrahim, beliau memiliki istri yang selalu menemaninya, istri yang selalu menghormatinya, sabar, dan juga istri yang memiliki sifat juhud yang telah dibahas tadi. Nah, ketika dipimpin oleh beliau, Muhammadiyah pun berkembang dengan pesat di berbagai daerah. Mungkin segitu kesimpulan dan materi dari Teh Seni yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan kawan-kawan semua tidak puas dengan apa yang telah disampaikan oleh Teh Seni, sehingga kawan-kawan bisa mencari informasi-informasi dari berbagai sumber lainnya juga. Sekian.